datang rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Saat ini kita berada pada tutorial penggunaan L Sakti untuk mahasiswa. Rekan-rekan mahasiswa perlu dipahami, L Sakti adalah LMS yang digunakan oleh Universitas Pancasakti Tegal dalam proses pembelajaran. Maka mahasiswa harus bisa masuk ke dalam e-learning Universitas Pancasakti Tegal atau yang disingkat dengan sebutan L Sakti. Mahasiswa sudah mendapatkan akun, sehingga kemudian untuk mengakses L Sakti, mahasiswa harus menuju pada laman lsakti.upstegal.ac.id. Setelah masuk pada laman tersebut, maka tampilan dari L Sakti adalah seperti ini. Mahasiswa kemudian memasukkan nomor atau nama pengguna yang sudah dibagikan oleh operator, ya, yang kemudian masuk untuk bisa masuk ke dalam L Sakti. Oke, nah ketik paspor, akun, ya, nama pengguna, kemudian masukkan password yang sudah dibagikan. Ya, kita coba. Oke. Setelah yakin dengan nama pengguna dengan passwordnya, biasanya untuk nama pengguna diawali dengan npm. Ya, jadi rekan-rekan mahasiswa bisa menuliskan npm saja atau dituliskan juga dengan npm kemudian @upstegal.ac.id. Kemudian masukkan passwordnya. Setelah dirasa sudah yakin, kemudian klik. Nah, maka inilah tampilan L Sakti rekan-rekan mahasiswa yang sudah masuk. Ya, ini masih kosong, sehingga kita akan simulasikan bagaimana mahasiswa masuk ke dalam mata kuliah yang telah disediakan oleh dosen. Ya. Nah, mahasiswa setelah masuk ke dalam akun L Sakti seperti ini, yang fiturnya isinya ada dashboard, ada beranda situs, kalender, dan file pribadi. Nanti rekan-rekan juga bisa mengeklik pada bagian dunia ini, bisa menggunakan dua bahasa. Ada bahasa Indonesia, ada juga bahasa Inggris. Silakan sesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Nah, ada juga fitur home, kemudian ada tentang, isinya profil, ada visi misi, kemudian ada Universitas Pancasakti yang isinya adalah fakultas-fakultas yang ada. Oke, sekarang ya ada ini belum ada kursus yang diikuti, masih kosong karena belum masuk ke dalam kursus yang nanti sudah disediakan oleh dosen. Nah, bagaimana caranya masuk untuk ikut kursus yang sudah disediakan? Yang pertama adalah di dalam fitur atas ini, ya, mahasiswa klik Universitas Pancasakti Tegal, kemudian pilih fakultasnya. Ya, ini saya contohkan adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, setelah tahu fakultasnya, klik fakultasnya. Nah, tampilannya akan berubah, ya, tertuju pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kemudian di bawahnya ada program bidang studi. Ya, di sini ada dua divisi, ilmu komunikasi dan ilmu pemerintahan. Oke. Kemudian rekan mahasiswa sesuaikan dengan prodinya. Klik. Ini untuk akun demonya saya sudah siapkan di ilmu pemerintahan. Kita klik, nanti bentuknya seperti ini. Tampilannya S1 ilmu pemerintahan, rekan-rekan semua. Kemudian apa yang harus dilakukan? Nah, mencari mata kuliah yang diinstruksikan oleh dosen. Nah, kan di sini akun demo, maka kita cari, ya, S1 ilmu pemerintahan, cari mata kuliahnya. Bisa cari di sini, ya, atau rekan-rekan mahasiswa bisa turun ke bawah cari terkait dengan
mata kuliahnya. Nah, oke, bisa klik di sini ya, 1 2 3 atau yang lainnya. Nah, karena akunnya atau contohnya sini sudah disiapkan untuk MK-nya ya, klik MK yang sudah diperintahkan atau sudah diinstruksikan. Sebagai contoh, ini akunnya adalah MK akun demo. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini rekan-rekan semua. Bentuknya adalah mata kuliah yang dituju atau yang sudah diinstruksikan oleh dosen. Kemudian ada pilihan pendaftaran. Di sini juga nanti muncul ada pengajarnya. Ya, kebetulan ini pengajarnya Agus Rianto ya untuk akun demo ini. Kemudian di sini ada bagian kunci pendaftaran. Nah, mahasiswa akan mendapatkan akun pendaftaran dari dosen pengampu. Nah, setelah sudah masuk sini, kemudian mahasiswa klik kata kunci yang sudah dibagikan oleh dosen. Ya, ini kita tuliskan. Oke. Nah, setelah dituliskan dan dirasa yakin, ingat ya, ada kombinasi huruf kapital, ada angka non numerik dan sebagainya. Tolong diperhatikan, karena kalau salah ketik, misalnya ada spasi ya, ada angka yang tidak sesuai, pasti tidak akan bisa masuk. Nah, setelah ini ya, klik daftarkan saya. Nah, kita tunggu tampilannya akan berubah. Nah, ya. Jadi, ini tampilan mata kuliah atau kursus yang diikuti. Nah, ini tertera di sini Anda terdaftar dalam kursus. Isinya adalah seperti ini, ya. Pengumuman, presensi, kehadiran, materi dan sebagainya. Ya. Sesuaikan. Ini akun untuk demo masih kosong ya. Nah, ini nanti kita akan simulasikan beberapa fitur yang ada di dalam mata kuliah di L-Sakti. Oke, setelah masuk seperti ini, nah apa yang harus dilakukan? Ada banyak ya fiturnya, seperti halnya mungkin di sini pengumuman atau mungkin dosen menyertakan misalnya kontrak kuliah, RPS dan sebagainya, termasuk e-book. Nah, biasa yang muncul di sini adalah presensi kehadiran. Kemudian ada materi, ada diskusi dan ada tugas. Oke. Setelah masuk, kita simulasikan ya terkait dengan fitur-fitur atau informasi atau hal-hal yang sudah disediakan oleh dosen. Nah, setelah masuk, kita mulai dari yang pertama adalah presensi kehadiran. Oke, rekan-rekan perlu diperhatikan di bagian ini. Nanti jika dianjurkan untuk melakukan presensi, maka rekan-rekan tinggal masukkan presensi saja, klik presensi. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, karena fiturnya ini adalah mencentang sendiri ya terkait dengan kehadiran, maka kemudian setelah tampilan seperti ini, mahasiswa klik ajukan kehadiran. Nah, setelah itu tampilannya berubah. Ini tanggal 4 Maret katakanlah begitu ya untuk presensi hari ini. Nah, ada pilihan hadir, terlambat, izin dan sakit. Nah, mahasiswa cukup pilih yang mana, misalnya terlambat, hadir. Nah, saya klik yang hadir. Nah, setelah diklik yang hadir, jangan lupa tuliskan simpan perubahan. Oke, maka mahasiswa sudah melakukan presensi kehadiran. Sesi kelas reguler tanggal 4 Maret, statusnya hadir melalui presensi mandiri. Oke, ini untuk presensi ya. Jadi setelah perkuliahan dimulai, biasakan langsung di L-Sakti untuk melakukan presensi kehadiran. Oke. Kembali lagi ke dashboard halaman awal. Setelah mahasiswa melakukan presensi, mahasiswa juga bisa melakukan pengunduhan materi. Cukup diklik, misalnya di sini ada pertemuan pertama materi 1. Mahasiswa akan mengunduh, misalnya seperti ini ya. Nah, ini contoh saja. Nah, kalau sudah bisa dibuka seperti ini,
silakan mahasiswa bisa klik unduh. Nah, sehingga kemudian mahasiswa bisa mengunduhnya. Oke, berarti materi sudah terunduh. Kita kembali lagi. Kemudian di dalam materi atau pertemuan pertama, dosen telah menyematkan fitur bentuk diskusi. Nah, di sini sudah ada instruksi, silakan mahasiswa melakukan diskusi terkait materi pertama dalam L-Sakti. Maka mahasiswa bisa melakukan diskusi secara daring di sini. Ya. Jika ada tanda seperti ini ya atau fitur-fitur yang ada di sini, maka rekan-rekan mahasiswa tinggal diklik saja. Misalnya ini diskusi. Nah, kembali lagi ya, di bagian diskusi, klik saja karena di sini harus diskusi ya. Maka mahasiswa melakukan diskusi secara ini ya, sesuaikan dengan instruksi yang ada. Nah, siswa melakukan diskusi pertama tentang L-Sakti. Nah, di sini ada dua fitur, gunakan antarmuka yang lebih mudah diakses, kemudian klik untuk masuk ke dalam obrolan sekarang. Nah, masuknya ke dalam obrolan sekarang, klik. Nah, bentuknya nanti bisa seperti ini. Kalian bisa live chat ya, memasuki obrolan. Misalnya, siap Bapak, saya telah membaca materi, kemudian ada pertanyaan terkait konsep dasar pemerintahan, misalnya seperti itu. Nah, setelah ditulis apa yang ingin menjadi bahan diskusi, klik kirim. Nah, nanti kemudian di sini akan muncul ya nama mahasiswanya, kemudian di sini ada diskusinya. Oke ya. Kalian bisa minimize begitu untuk melanjutkan diskusi yang lain. Atau gunakan antarmuka juga boleh. Nah, di sini jika menggunakan fitur antarmuka, maka diskusi yang ada di sana akan muncul. Nah, ya. Ini yang diskusi baru saya. Nanti kalau ada yang lain masuk seperti itu, maka akan muncul nama-nama yang lain. Oke. Ya, itu untuk diskusi. Jadi kalau untuk diskusi bisa klik di sini untuk obrolan sekarang. Nah, maka bisa dilakukan. Nanti akan terekam oleh dosen yang bersangkutan. Oke. Setelah itu, nah ternyata dosen telah menyematkan ada tugas yang pertama. Bagaimana kemudian mahasiswa mengunggah tugasnya sesuai dengan instruksi dari dosen ya mata kuliah. Nah, kalau ada seperti ini, rekan-rekan mahasiswa bisa klik langsung tugas. Nah, apa yang harus dilakukan? Sesuaikan. Nanti tampilannya akan begini. Silakan mengunggah hasil diskusi dalam bentuk artikel. Perhatikan ya instruksi dari dosen apa yang harus dikumpulkan dan biasanya ada specific file yang akan diajukan. Nah, perhatikan di sini ada timingnya. Nah, biasanya dosen sudah melakukan restrict terkait dengan batasan waktunya. Maka diperhatikan ini sisa waktu yang ada 6 hari 2 jam. Nah, berarti rekan-rekan mahasiswa hanya bisa mengunggah sampai dengan 6 hari ke depan. Setelah itu sudah tidak bisa diakses. Oke. Bagaimana cara mengajukan tugas atau mengumpulkan tugas? Di sini ada klik tambahkan pengajuan tugas laporan. Karena belum mengirimkan, jadi bentuknya Anda belum mengirimkannya. Maka untuk mengirimkan sudah dibuat tugasnya, klik tambahkan pengajuan. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Bisa kalian buka filenya, kamu tarik, atau menggunakan yang ada di sini. Ini ada dua navigasi, satu adalah file, satu adalah folder. Nah, karena yang diperintahkan hanya file, berarti kita klik tambah. Maka akan muncul tampilan seperti ini dalam prosesnya.
ya, bisa klik di unggah berkas. Nah, oke. Ya, di sini ada penggunaan URL kalau misalnya mau menggunakan Google Drive. Ya, bisa menggunakan URL, link atau berkas yang lain. Kita menggunakan unggah berkas biasanya, dosen. Ya, kemudian apa? Pilih file. Nah, nanti akan tertuju misalnya begini. Nah, rekan mahasiswa tinggal klik ya, tugasnya mana yang kemudian akan digunakan. Kalau sudah klik, maka klik open. Nah, maka kemudian tampilannya berubah di sini sudah masuk. Kalau sudah kemudian mahasiswa klik unggah file. Nah, kita tunggu nanti akan tampilan seperti ini, sudah ada file di dalam tadi sebelum kosong. Ya, sebelumnya kosong, sekarang sudah ada filenya. Nah, setelah itu kemudian sudah ada, berarti sudah masuk, tinggal simpan perubahan. Oke. Maka tugas ini sudah dikumpulkan dengan status untuk dinilai oleh dosen. Nah, ini bentuknya, diunggah 4 Maret dan sebagainya. Ya, mau diberi komentar juga boleh. Misalnya komentar tugas 1 sudah saya unggah. Nah, begitu. Kemudian setelah itu simpan komentar supaya nanti dibaca oleh dosen pengampu. Oke. Nanti kalau kemudian dirasa perlu penambahan atau saya salah masukkan file, ya, bisa melalui yang namanya edit pengumpulan atau dihapus. Ya, saya sarankan lebih ke edit saja. Nanti akan ulangi lagi kemudian yang seperti ini. Nah, file ini nanti bisa ditumpuk atau bisa dihapus. Misalnya diklik kanan, ya. Kalau mau menghapus file, klik kanan, hapus, ya. Atau diperbaharui, gitu ya. Kalau ada kesalahan, kalau sudah bisa simpan perubahan. Oke. Seperti itu untuk akun atau demo mahasiswa terkait dengan penggunaan L-Sakti. Yang pertama adalah presensi kehadiran, yang kedua adalah mengunduh materi, yang ketiga adalah melakukan diskusi dalam kelas L-Sakti, kemudian yang berikutnya mengunggah tugas yang diinstruksikan oleh dosen. Itu nanti kalau sudah dilakukan, sudah mengunduh dan sebagainya, nanti ada tanda centang seperti ini. Ini tandanya sudah melakukan atau sudah melakukan aktivitas. Ya, aktivitasnya komplit, ya. Bisa juga di ini sendiri tidak apa-apa. Tapi ini otomatis ya sebenarnya. Kalau sudah melakukan kegiatan, misalnya materinya diunduh, nanti akan sendiri, gitu ya. Ini juga bisa untuk dicetak sendiri. Itu nanti untuk topik yang berikutnya ikuti saja sesuai dengan instruksi dari Bapak Ibu dosen, sehingga kemudian L-Sakti bisa kalian manfaatkan untuk sumber belajar. Oke, terima kasih. Semoga tutorial ini membantu rekan-rekan mahasiswa dalam kegiatan ataupun pembelajaran menggunakan L-Sakti. Saya akhiri, semoga sukses. Selamat menggunakan L-Sakti. Terima kasih.